Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu untuk membahas materi selanjutnya untuk mata kuliah logika informatika, yaitu tautologi. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa dasar yang menjadi kebutuhan yang harus diketahui atau ilmu dasar yang harus diketahui untuk bisa mengerti tautologi. Yang paling terutama adalah masalah pembuatan tabel kebenaran. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Pertama, seperti biasa, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi ekspresi-ekspresi logika yang ada dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan tabel kebenaran untuk mengevaluasi atau membuktikan terutama nanti di bagian kedua ini, ya, kita akan membuktikan validitas suatu argumen, ya, dari tabel kebenaran, apakah dia menghasilkan tautologi atau tidak. Kemudian selain tautologi, bisa saja nanti hasil dari evaluasi tersebut bisa berupa kontradiksi atau bisa berupa kontingen. Serta yang terakhir, memperkenalkan implikasi serta ekuivalensi secara logis. Oke, sebagai pengantar, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap suatu argumen? Maka kita mulai dari sebuah ekspresi logika, sebuah pernyataan. Ini bisa pada contoh satu ini, ada sebuah pernyataan proposisi majmuk. Ya, sekali lagi, kenapa ini proposisi majmuk? Karena proposisi ini mempunyai atau sudah dimasuki kata perangkai. Kalau kita mau cek, maka kata perangkai yang ada adalah pertama ada jika, maka, ya, jika, maka. Kemudian yang kedua di sini ada dan, ya, dan merangkaikan antara proposisi Anda mengambil mata kuliah logika informatika. Kemudian di sini ada perangkai tidak, ya, tidak, dan ada perangkai tidak lagi. Jadi jika Anda mengambil mata kuliah logika informatika dan jika Anda tidak memahami tautologi, maka Anda tidak lulus, ya. Jadi dilihat bahwa pada proposisi ini ada dua penyebab, ya, yang menyebabkan tidak lulus, yaitu jika mengambil mata kuliah informatika dan jika tidak lulus mata kuliah dan tidak memahami tautologi, maka itu tidak lulus. Oke. Nah, sekarang untuk membuktikan validitas dari argumen tersebut, maka proposisi tadi harus kita ubah menjadi ekspresi logika. Nah, untuk mengubahnya tentu saja kita pertama kali menentukan terlebih dahulu proposisi atomik serta variabel proposisinya. Nah, dalam hal ini berdasarkan kalimat atau pernyataan tadi, Anda mengambil mata kuliah logika informatika, kita beri variabel A, ya. Kemudian memahami tautologi B, Anda lulus C. Kalau kita kembali, ya, di sini, jadi ini adalah
A, kemudian Anda memahami tautologi. Ingat, kata tidak boleh dimasukkan jika kita ingin membentuk preposisi atomik. Ini adalah B, dan Anda lulus, bukan Anda tidak lulus ya, bukan. Anda lulus karena kata tidak itu tidak boleh dimasukkan. Yang ini Anda lulus itu adalah C, sehingga jadinya seperti ini. Dengan demikian, jika pernyataannya seperti ini, jika Anda mengambil mata kuliah logika dan jika Anda tidak lulus, jika Anda mengambil mata kuliah logika informatika dan jika Anda tidak memahami tautologi, maka Anda lulus. Jadi penyebab yang terakhir, yaitu tidak lulus, itu ada dua, yaitu yang ini serta ini. Makanya kedua proposisi tadi menjadi penyebab, maka di sini dikurung. Ini yang dikurung nih, ya, dikurung. Sehingga jadi seperti ini. A dan negasi B. Ya, ini dikurung. Maka tidak lulus. Maka negasi C. Nah, seperti ini kira-kira bagaimana kita membuat ekspresi logika yang berasal dari sebuah proposisi atomik. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan ekspresi logika, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat tabel kebenaran. Ya, kita buat tabel kebenaran. Jadi saya tulis ulang di sini ekspresi logikanya. A, jika A dan negasi B, maka negasi C. Lihat bahwa ada tanda kurung. Karena ada tanda kurung, maka yang pertama kali harus dikerjakan adalah bagian ini. Ya, bagian ini. Oke, kita sekarang buat tabel kebenarannya. Kita buatkan tabel kebenarannya. Ekspresi logika ini mempunyai 3 huruf. Artinya ada 2/3 baris, yaitu 8 baris yang akan terbentuk pada tabel kita. Pada kolom pertama, A, jumlah baris yang bernilai false adalah 8/2 sama dengan 4. Oleh karena itu di sini false 4 kali berturut-turut, ya. Dan selanjutnya true 4 kali berturut-turut. Kolom kedua B, 2 kali false, 2 kali true, 2 kali false, 2 kali true. Nah, bagi mahasiswa yang belum sempat atau belum terlalu mengetahui bagaimana memasukkan kombinasi pada kolom-kolom dari variabel kita yang akan kita pakai, silakan kembali mempelajari bagaimana cara buat tabel kebenaran yang sudah disiapkan di materi video tabel kebenaran. Oke, sekarang kembali kita lihat ekspresi logika. Pada ekspresi logika di sini ada negasi B, ada negasi C, artinya kita butuhkan ini nanti. Oleh karena itu pada tabel kebenarannya kita tambahkan kolom negasi B serta kolom negasi C. Maka muncullah kolom ini, di mana kolom ini merupakan kebalikan dari B. Jadi kalau misalnya kolom 1 2 baris 1 2 kolom B bernilai false, maka di sini bernilai true. Di sini bernilai true, di sini kebalikannya bernilai false. Begitu seterusnya. Begitu juga untuk kolom negasi C, ya. Kita anggap selesai negasi C. Sekarang yang kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung tadi, yaitu A dan negasi B. Kita kerjakan ini. Artinya kita butuh, yang kita harus cek adalah kolom A serta kolom negasi B. Karena di sini menggunakan perangkai dan kita tahu, masih ingat, dan itu yang kita cari adalah yang bernilai true dan true. Jika ketemu maka kasih nilai true. Oleh karena itu kita cek kolom A yang bernilai true adalah ini, dan kolom negasi B yang bernilai true adalah ini. Ya. Sedangkan di sini juga ada true.
Cuma kan di kolom A ini sudah false, maka ini tidak perlu diperhatikan lagi. Sehingga pada kolom A dan negasi B yang bernilai true hanyalah bagian ini saja. Kenapa di situ true? Karena di sini true, di sini true menghasilkan true. Di sini true, di sini true menghasilkan true. Kombinasi sama-sama true pada kolom A dan kolom negasi B tidak ada lagi selain kedua baris tadi. Sehingga pada baris yang lainnya tinggal kita masukkan nilai false. Kita tinggal masukkan nilai false. Baik, mudah-mudahan untuk kolom A dan negasi B bisa jelas atau bisa dimengerti. Sekarang setelah kita mendapatkan negasi setelah kita mendapatkan kolom A dan negasi B, kita gabung dengan negasi C pakai jika maka. Artinya yang kita perhatikan adalah yang ini serta negasi C memakai jika maka. Ingat, jika maka yang kita cari adalah yang mana kombinasi A dan negasi B bernilai true. A dan negasi B bernilai true, sedangkan negasi C-nya bernilai false. Jika ada, maka kita berikan nilai false. Jadi lihatnya itu dari kolom ini ke sini, ya. Jadi kolom A dan negasi B ke kolom negasi C. Kita cari yang true false. Ini true, ini true berarti tidak masuk. Ini true, ini false berarti dimasuk, ya. Sedangkan yang lainnya sudah tidak ada. Artinya bahwa hanya baris ini saja yang menghasilkan nilai false, sedangkan yang lainnya bernilai true semua. Jadi artinya bahwa dari tabel kebenaran yang kita sudah buat, ada salah satu di antara baris-barisnya yang menghasilkan nilai false, yaitu yang ini, tidak semuanya true. Nah, selanjutnya untuk mengevaluasi validitas suatu argumen, kita bisa menggunakan skema. Skema artinya kita bisa mengganti dengan huruf tertentu. Jadi misalnya seperti ini. Ya. Oke. A dan negasi B. Persamaan awal kita adalah A dan negasi B. Ini jika A dan negasi B, maka negasi C. Skema ini penggunanya seperti ini. Jadi kalau kita buatkan kalau kita buatkan tabel kan, pertama kali kan kita buatkan tabel A, kemudian kolom A, kolom B, kolom C. Baru karena kita butuh negasi B berarti kolom negasi B. Kalau kita butuh negasi C berarti kolom negasi C. Baru kemudian kolom ini yang mempunyai tanda kurung A dan negasi B. Baru kemudian ini. Nah, kadang-kadang kalau sudah terlalu panjang, ini tidak mungkin kita tuliskan. Tidak mungkin kita tuliskan pada nama kolom. Jadi misalnya seperti ini. Ya, A dan negasi B, jika maka negasi C. Nah, ini misalnya kalau sudah terlalu panjang, ini agak susah nanti mengambil tempat dari tabel. Oleh karena itu, biasanya ini kita pakai skema. Misalnya kita tulis di sini misalnya P. Cuma sebelum Anda tulis P pada nama kolom, P itu harus dideklarasikan, harus jelas yang mana P. Maka sebelum di atas tabel kita harus tulis seperti ini, sama dengan P misalnya, atau P sama dengan jika A dan negasi B maka negasi C. Jadi kita harus deklarasikan yang mana kita pakai atau kita ganti dengan skema. Oke. Sama saja, misalnya kalau kita ini deklarasikan ini sebagai skema, maka kolom ini kita bisa ganti dengan nilai Q misalnya. Ya, kita bisa ganti dengan Q. Cuma saya ingatkan supaya jangan terlalu bergampangan menggunakan skema. Ya, hanyalah ekspresi-ekspresi yang sudah panjang baru kita ganti dengan skema. Kalau cuma baru menggunakan 2 huruf,
kemudian baru ada 1 atau 2 perangkai, itu belum cukup. Ya, kalau sudah 3 atau 4 huruf atau 4 variabel dengan 5 buah atau 7 buah perangkai, ya bolehlah kita menggunakan skema. Oke, itu mungkin tentang skema dan penggunaannya. Jadi saya ingatkan supaya jangan terlalu bergampangan menggunakan skema, sebab hal itu nanti justru akan menyusahkan di dalam pemeriksaan. Ya, kadang-kadang yang hasilnya sebenarnya benar, tapi karena skemanya tidak jelas, ya, bagi pemeriksa atau bagi saya, maka saya salahkan, padahal mungkin Anda benar. Ya, oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Ya, contoh kedua. Kalimat dalam logika proposisional harus dibaca lengkap. Misalnya begini, ya. Jika Anda tidak belajar, maka Anda tidak lulus. Nah, ini kelihatan bahwa sudah memakai pola, ya, sudah memakai pola, yaitu pola jika, maka. Kemudian di sini ada tidak, sehingga variabel proposisinya, ya, jangan sampai Anda tulis A sama dengan jika Anda, jangan sampai Anda tulis variabel proposisinya A sama dengan Anda tidak belajar. Ini adalah salah, sebab masih ada perangkai di dalamnya. Ini harus hilang, ya, sehingga A sama dengan Anda Anda belajar. Kalau di sini kalimatnya pernyataan Anda tidak belajar, berarti nanti menjadi ini negasi A. Di sini Anda lulus, bukan B sama dengan Anda tidak lulus, tetapi harusnya Anda lulus. Anda tidak lulus, yang ini itu nanti negasi B, ya, seperti ini nanti jadinya. Jika negasi A, maka negasi B. Jadi kita harus hati-hati dalam mengubah suatu proposisi menjadi ekspresi logika yang baik. Kita harus perhatikan posisi dari setiap perangkai. Kemudian jika kita menentukan variabel proposisinya, ini variabel proposisi, ya, kita menentukan variabel proposisi atomiknya tidak boleh mengandung perangkai, ya, tidak boleh ada perangkai di dalam proposisi atomik. Contoh berikutnya, barang-barang yang dibeli di toko ini dapat dikembalikan hanya jika berada dalam kondisi baik, ya, dan hanya jika pembeli membawa bukti pembelian. Nah, yang variabel posisinya ini, ya, ini barang-barang ini dapat dikembalikan. Ini adalah A. Kemudian barang-barang, ya, berada dalam kondisi baik, itu adalah B. Kemudian pembeli membawa bukti pembelian adalah C. Nah, seperti ini nanti jadinya. Jika barang-barang hanya dapat dikembalikan, barang-barang toko ini dapat dikembalikan hanya jika barangnya dalam kondisi baik dan pembeli membawa bukti pengembalian. Nah, baik. Selanjutnya tentang heuristik. Apa itu heuristik, ya? Heuristik itu semacam pola, ya, semacam pola di dalam menyelesaikan masalah. Nah, heuristik ini akan terbentuk pada diri masing-masing jika kita sering melakukan latihan, ya, atau mengerjakan soal. Nah, ini adalah acuan yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Yang pertama, kita ambil pernyataan yang pendek dan tidak boleh ada kata dan, tidak boleh kata atau, jika maka, jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika, ya, itu kita ambil, termasuk kata tidak.
serta pernyataan tersebut bisa dijawab dengan benar atau dengan salah. Masih ingat kemarin ciri khas dari proposisi? Itulah yang dipakai. Kemudian ubah pernyataan tersebut dengan variabel proposisi. Jadi kita gantikan setiap pernyataan, setiap proposisi atomik yang kita dapatkan pada nomor 1 tadi dengan sebuah variabel. Kemudian variabel-variabel yang kita dapatkan tadi kita rangkai menggunakan perangkaian cocok, ya, tergantung kepada kalimat dari pernyataan tersebut. Dan bentuklah proposisi majmuk jika memungkinkan dengan memberi tanda kurung. Ya, kita harus lihat kira-kira posisi tanda kurungnya itu berada di mana sehingga tepat. Contoh misalnya ya, jika Badu contoh 4, jika Badu belajar rajin dan sehat maka Badu lulus ujian, atau jika Badu tidak belajar rajin dan tidak sehat maka Badu tidak lulus ujian. Nah, secara sekilas kalau kita lihat ternyata kalimat ini itu sepertinya agak susah atau rumit. Namun jika kita mengikuti heuristik sebelumnya maka ini jadi mudah. Oke, kita lihat. Kita ambil pernyataan pendek. Pertama, Badu belajar rajin. Badu belajar rajin. Nah, Badu belajar rajin ini sudah tidak ada kata dan, kata tidak, kata atau, dan seterusnya. Ya, dari kalimat perangkai itu di sini sudah tidak ada. Kemudian sehat. Siapa yang sehat? Berarti Badu. Maka di sini tulis Badu sehat. Nah, kemudian Badu lulus ujian. Badu lulus ujian. Kemudian Badu belajar rajin, sudah ada, ya. Jadi tidaknya tidak boleh masukkan. Dan tidak sehat, sehat sudah ada. Badu lulus ujian sudah ada. Jadi artinya walaupun kalimatnya panjang, pernyataannya panjang, tetapi ternyata proposisi atomiknya hanya ada 3 buah proposisi, yaitu Badu belajar rajin, Badu sehat, dan Badu lulus ujian. Proposisi atomik ini kita berikan sekarang variabel proposisi. Ini kita ganti dengan A, yang ini dengan B, yang ini dengan C. Ya, sehingga kalau kita lihat urutannya di sini A, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini Badu tidak, berarti negasi A, ini tidak sehat, negasi B, Badu tidak lulus ujian, negasi C. Jadi A, B, C. Negasi A, negasi B, negasi C. Nah, sekarang tugas kita adalah memberikan perangkai yang cocok sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, memberikan perangkaian cocok sesuai dengan konteks kalimatnya. Di sini ada jika kata makanya muncul di sini. Ya. Sebelum Badu lulus, berarti dia muncul di sini. Ya, ini. Nah, jika Badu belajar rajin dan sehat, berarti ini disatukan karena dan. Jadi ini satu kesatuan yang menjadi penyebab Badu lulus ujian. Makanya di sini jadi satu. Atau ini ada kata atau, jika Badu tidak belajar rajin dan tidak sehat, berarti sini yang ini satu kesatuan lagi, maka tidak lulus ujian. Sekarang negasi A dan negasi B. Jika ini ya, Badu tidak lulus, Badu tidak belajar rajin, negasi A, dan negasi B, dan tidak sehat. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada atau. Jadi ada 2 bagian besar pernyataan ini. Yang ini satu kesatuan, atau yang ini satu kesatuan. Artinya ini kita harus kasih tanda kurung, yang ini juga harus kasih tanda kurung, sehingga ekspresi lengkapnya seperti ini ya. Jadi 2 kali kurung, jika A dan B maka C, atau jika negasi A dan negasi B maka negasi C. Nah, inilah ekspresi lengkap dari proposisi
yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, inilah langkah-langkah secara ringkas tadi ya. Perhatikan ya, harus berdasarkan heuristik. Ini bagian ini ya, ini adalah kalimat pendek yang tidak ada lagi perangkai ya, tidak ada perangkai. Kemudian kalimat pendek ini kita berikan masing-masing sebuah variabel proposisi, kemudian kasih perangkaian relevan ya, negasi jika maka atau dan seterusnya, sehingga muncullah ekspresi logika yang kita sudah kerjakan tadi. Nah, heuristik ini hanyalah sebagai pedoman ya, sebagai pedoman, boleh dipakai, boleh juga tidak. Tetapi inilah heuristik ini tuh disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman. Itu lebih memudahkan. Oke, itu pengantar mungkin untuk masuk ke tautologi, bagaimana kita merubah sebuah sebuah proposisi majmuk yang kelihatannya rumit menjadi sebuah ekspresi logika. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu tautologi. Oke, apa itu tautologi? Ringkasnya, tautologi adalah ekspresi logika yang nilai kebenarannya semua bernilai benar. Jadi, apapun kombinasi yang diberikan pada variabel proposisinya selalu menghasilkan nilai benar di akhirnya atau bernilai true. Mungkin lebih gampang jika kita masuk ke sebuah contoh. Seperti misalnya ini ya. Saya tulis dulu. Kita kerjakan di sini. Oke, ini sebuah ekspresi logika. Oke. A terbesar A dan B. Jika A dan B, maka C, atau jika negasi B, maka negasi C. Nah, ini ekspresi logika yang akan kita cek apakah tautologi atau tidak. Ada 3 buah variabel seperti yang tadi, berarti kita butuhkan kolom A, kolom B, kolom C. Kemudian kita masukkan nilai dari setiap kolomnya. Saya mulai dengan kolom A. Ada 3 variabel, berarti 8 baris ya. Kolom B false 2 kali, true 2 kali. Kolom C false 1 kali, true 1 kali. Sekarang perhatikan bahwa kita butuhkan negasi B dan negasi C. Berarti di sini saya tulis negasi B, kolom negasi C. Di negasi B berarti kebalikan dari kolom B. Berarti di sini true, true, false, false, true, true, false, false. Negasi C, sini true, kebalikan dari C, true, false, true, false, true, false, true, false. Sekarang kita kerjakan, boleh kita kerjakan ini terlebih dahulu sesuai dengan standar ya, atau boleh juga ini ya, boleh. Kalau kebiasaannya ini ya, tapi saya mau coba ini A dan B ya, boleh A dan B, A dan B. Pakai dan, berarti yang kita cari adalah mana yang A-nya nilainya true, B-nya juga true. Ini A bernilai true, yang ini nilai true. Berarti baris ke-7 dan ke-8 lah yang bernilai true. Sisanya bernilai false. Selanjutnya, kita tidak boleh kerjakan ini ya. Yang ini kita tidak boleh kerjakan C dan ini, sebab kita belum punya kolom ini. Maka kolom ini kita harus buat terlebih dahulu. Negasi, jika negasi B, maka jika negasi B,
maka negasi C. Berarti yang kita perhatikan adalah dari kolom negasi B ke kolom negasi C. Kita cari yang bernilai true false. Ini true false. Kemudian ini true, ini false. Kemudian sudah tidak ada. Berarti yang ini bernilai false, yang ini juga bernilai false. Sisanya bernilai true. Jadi Anda lihat bahwa pada materi ini yang kita sangat butuhkan adalah bagaimana cara membuat tabel kebenaran. Oke. Kita sudah dapatkan ini. Sekarang kita ini nih, ya. C atau dalam kurung jika negasi B maka negasi C. Jika negasi B maka negasi C sudah ada, yaitu kolom yang ini serta kolom yang ini, ya. Kita cari yang bernilai false semua sebab ini atau. Jadi ini false, 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 false. Ini true bukan yang kita cari. Oke. Ini true juga. Berarti tidak ada yang kombinasi false semua, ya. Yang ada cuma false, false true. Artinya bahwa pada kolom ini semuanya bernilai true. Nah, sudah, tinggal kolom terakhir. Kolom terakhir itu gabungan ini. Jika A dan B, maka ini. Nah, sekarang ini kan sudah panjang ini. Maka kita boleh gunakan skema karena sudah terlalu panjang. Maka ini kita samakan, harus deklarasikan. Ini secara keseluruhan sama dengan P misalnya, ya. Sehingga di sini P sama dengan, ya, jika kolom A dan B maka ini, ya. Jadi sekarang yang kita perhatikan adalah kolom ini dan kolom ini pakai jika maka, ya, dari kolom ini ke sana, sehingga kita cari mana kolom A dan B nilainya true, sedangkan kolom ini nilainya false. Dan lihat bahwa di sini tidak ada nilai false, ya. Kolom ini tidak ada nilai false, true semua. Artinya bahwa kalau begitu semuanya bernilai true, 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 true semua. Nah, jadi hasilnya adalah true semua. Artinya apapun kombinasi dari A, B dan C, apakah false 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 atau false true false atau true false dan seterusnya, selalu menghasilkan nilai true jika ekspresi logikanya seperti ini, ya. Jelas ya? Oke. Nah, karena dia true, ini lengkapnya, ya. Ini lengkapnya. Karena nilai true, maka itulah yang disebut dengan tautologi. Artinya bahwa ekspresi ini, yaitu ekspresi jika A dan B maka C, atau jika negasi B maka negasi C, merupakan tautologi. Jadi terbukti. Sehingga nanti kalau Anda mendapatkan soal seperti ini, buktikan apakah A dan jika A dan B maka C, atau jika negasi B maka negasi C, itu merupakan tautologi atau tidak. Nah, cara menjawabnya adalah dengan membuat tabel kebenaran seperti ini. Dan Anda lihat di kolom terakhirnya hasilnya bagaimana. Jika semuanya bernilai true seperti yang kita dapatkan ini, maka Anda tulis jawabannya bahwa dengan tabel kebenaran, ekspresi logika ini terbukti merupakan tautologi. Nah, ya, jadi seperti itu cara menjawabnya. Oke, berikutnya. Contoh berikutnya. Buktikan apakah A
atau negasi A tautologi atau tidak. Nah, kita bikin tabelnya. Kita buatkan tabelnya. Jadi cuma satu variabel yaitu A, karena 1 berarti 2 pangkat 1, ada 2 baris. 2 baris kita bagi 2, satu false, satu true. Jadi kita butuh A dan negasi A. Kita buatkan kolom negasi A. Kolom negasi A kebalikan dari A. Kalau di sini false, maka di sini true. Di sini true, maka di sini false. Ya. Itu. Jadi jangan bingung kalau cuma satu variabel. Sehingga kalau kita lihat A atau negasi A, berarti antara ini atau ini. Memakai atau. Karena atau kita cari mana A. A bernilai false, negasi A juga false. Ada tidak? Ya, tidak ada. Kan di sini false, di sini true, di sini true, di sini false. Artinya apa? Kalau begitu di sini harus true semua. Kalau dapat A sama dengan false, negasi A sama dengan false juga, maka barulah bernilai false. Ya, baru bernilai false. Oke, jadi terbukti bahwa ekspresi logika ini merupakan tautologi. Dan bentuk yang seperti ini disebut dengan excluded middle law. Contoh berikutnya. Jadi kali ini banyak-banyak contoh ya. Dan contoh ini nanti Anda bisa pakai sebagai bahan untuk latihan di rumah. Buktikan apakah negasi dalam kurung A dan B atau B merupakan tautologi. Lihat ya, ini negasi. Terus ada di dalam kurung. Artinya yang dinegasi adalah yang ada di dalam kurung. Artinya kalau begitu, nanti kita harus cari A dan B dulu, baru kemudian kita negasi A dan B, baru kemudian secara keseluruhan, ya. Oke. Jadi seperti itu urutan dari pembuatan kolomnya. Karena A dan B, maka hanya 4 baris, ya. 2 buah variabel, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 baris, ya. 4 baris ini kita bagi 2, ya. 2 baris pertama untuk kolom paling kiri kita kasih nilai false. 2 baris berikutnya kasih nilai true. Kemudian B-nya false, true, ya. Oke. Sekarang kita cari yang dalam kurung dulu, yaitu A dan B. A dan B, karena dan berarti kita cari yang true dan true. Ketemu, kasih nilai true. Sisanya false. Kemudian kita negasi, ya, kita negasi. False menjadi true, true menjadi false. Ya. Kemudian negasi A dan B, ya, gabung dengan B menggunakan atau. Ini gabung dengan ini menggunakan atau. Kalau atau kita cari yang false semua, ya. Kebetulan di sini tidak ada. Kalau ketemu, misalnya ada di sini barisnya false, di sini juga ada false, berarti kita kasih false. Cuma di sini kan tidak ada. Di sini true, false, false, true, true, false, false, true. Berarti ini semua bernilai true. Karena true semua berarti tautologi. Ya, berarti tautologi. Ya, jelas ya? Oke. Oke, contoh berikutnya. Ini adalah sebuah proposisi majmuk, ya. Lihat, kita pakai heuristik tadi. Yang pertama kita cari kalimat pendek. Jika Tono pergi kuliah, maka Tini pergi kuliah. Tono pergi kuliah kita kasih A. Ini kalimat pendek tanpa perangkai. Kalimat pendek saja dulu, jangan dulu beri variabel. Tini pergi kuliah juga kalimat pendek. Siska tidur juga kalimat pendek. Kemudian Tini pergi kuliah sudah ada. Tono pergi kuliah sudah ada. Siska tidur sudah ada. Tini pergi kuliah sudah ada. Artinya hanya ada 3 kalimat pendek dan hanya ada 3 proposisi majmuk. Proposisi majmuk ini kita berikan variabel proposisinya. Ini kita andaikan sebagai A, ini B, dan ini C. Maka jadilah seperti ini. Kemudian selanjutnya, ya,
kita susun, ya, kita susun dan kita berikan perangkai. Jika tono pergi kuliah, maka tini pergi kuliah, ya. Ini satu perangkai, satu buah ekspresi. Jadi jika A, maka B. Jika Siska tidur C, maka tini pergi kuliah, maka B. Dan demikian jika Tono pergi kuliah, dan demikian jika Tono pergi kuliah jika A, atau Siska tidur C, ya, kurung, maka, ya, maka tini pergi kuliah, maka B, ya. Jadi seperti ini kira, jika A maka B, jika C maka B, maka dengan demikian jika A atau C maka B, ya. Ini hasilnya sama seperti tadi. Nah, selanjutnya ini tadi, ya, ini semua bisa kita tulis menjadi satu ekspresi yang panjang seperti ini, ya. Jika A maka B, dan jika C maka B, maka jika A atau C maka B, ya, atau ditulis seperti ini. Kemudian ini kita buatkan tabelnya, ya, dengan cara yang sama tadi. Saya kira tidak jadi masalah. Urutannya pertama itu, ya, karena atau begini saya tuliskan ulang supaya saya bisa atau begini, saya perbesar saja, ya, perbesar. Oke. Nah, sekarang yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang jelas kita butuh kolom A, B, dan C. Kemudian lihat, ini dalam kurung paling dalam, ini satu level dengan yang pertama tadi. Berarti ini kita kerjakan dulu satu kolom, kemudian ini kolom berikutnya, kemudian hasilnya kita gabung. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya baru kita kerjakan ini, kemudian kita kerjakan ini, ya, baru kita gabung secara keseluruhan, ya. Yang secara keseluruhan itu gabungan antara ini dengan ini kita gabung. Pakai jika maka, ya. Sehingga hasilnya seperti ini, ya. Oke, persis, ya, sama dengan urutan tadi. Apakah boleh kita kerjakan ini dulu, gabung dengan ini, terus ini dengan ini? Boleh saja, ya. Yang penting terakhir ini dengan ini, ya, pakai jika maka, ya. Nah, kalau panjang seperti ini, ya, sudah boleh kita gunakan skema. Misalnya ini sama dengan P misalnya, berarti kita tulis ini P, ya. Ini, dan ternyata hasilnya juga merupakan tautologi. Oke. Nah, apabila kita mendapatkan suatu ekspresi logika dan kita cek dengan tabel kebenaran dan hasilnya tautologi, maka ekspresi logika tadi atau argumen tadi atau proposisi majemuk tadi itu dikatakan valid. Oke. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan, buktikan apakah ekspresi logika negasi A jika maka A atau B dan seterusnya valid atau tidak. Nah, caranya adalah kita buatkan tabel kebenarannya ini. Setelah kita buatkan lengkap, lihat di kolom terakhir apakah bernilai true atau tidak. Kalau semuanya bernilai true, berarti valid. Maka Anda tulis jawabannya berdasarkan hasil kebenaran, di mana kolom terakhirnya atau hasilnya bernilai true, maka ekspresi logika ini valid. Jadi begitu cara kita buatkan jawabannya. Nah, di dalam logika, ekspresi logika atau tautologi yang kita sudah buktikan tadi, kita bisa katakan bahwa tautologi itu dapat ditulis T atau satu saja. Jadi contoh misalnya tadi A atau negasi A. Ya, masih ingat tadi ini di tahap contoh sebelumnya. Nah, ini bukan, ya. Ini A atau negasi A, kan hasilnya true semua. Berarti kalau ada seperti ini kan true, tautologi, ya, tautologi hasilnya. Maka A atau negasi A itu sama dengan T,
atau bisa juga sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis A atau negasi A sama dengan 1, ya. Oke. Selanjutnya kontradiksi. Nah, kontradiksi ini adalah lawan dari tautologi. Kalau tautologi semua bernilai true, maka kontradiksi semua bernilai false, ya. Jadi kalau konsep tautologi sudah mengerti, maka kontradiksi insyaallah tidak jadi masalah, sebab hanya lawannya saja. Contoh, A dan negasi A, pakai dan, ya. Jadi sama tadi, A, kolom negasi A. A dan negasi A hasilnya ternyata false semua, ya. Artinya bahwa ini merupakan kontradiksi. Ya. Nah, kontradiksi kalau ketemu jika kesimpulannya bernilai false, ya, bernilai false semua. Ini penjelasannya. Oke, suatu kontradiksi dapat ditemui jika di antara premis-premisnya ada yang bernilai true tapi ternyata kesimpulannya false. Jadi ingat ya, premis 1, premis 2, kesimpulan. Di sini true, ya. Di sini ada true, di sini ada true, tetapi kesimpulannya justru false, ya. Apapun hasilnya, kesimpulannya false. Inilah kontradiksi. Nah, ingat pernah ada pernyataan sebelumnya bahwa premis yang benar, ya, ini yang benar selalu akan menghasilkan kesimpulan yang benar juga. Jadi kalau di sini true, maka ini true. Ternyata ada yang melenceng. Ada kesimpulan yang justru nilainya false. Nah, kesimpulan yang nilai false inilah yang disebut sebagai kontradiksi. Makanya kita sebut kontradiksi berlawanan, ya. Kontradiksi lawannya. Jadi kalau ada kesimpulan yang false padahal ternyata di premisnya true semua atau true, ada yang true, maka disebut sebagai kontradiksi. Contoh lain kontradiksi misalnya ekspresi logika ini, ya. Dengan cara yang sama kita buatkan tabel kebenarannya, susunan urutannya, hasilnya ternyata false semua. Berarti ini juga kontradiksi. Nah, kontradiksi, maka subekspresi yang kontradiksi kita bisa nyatakan sebagai F atau false, atau bisa juga sebagai 0. Sehingga ekspresi ini kurung A atau B dan negasi A, ya, dan negasi B, ya. Oke. Nah, ini sama dengan kan false semua. Jadi sama dengan false. Sama dengan false, ya. Ini sama dengan false. Karena sama dengan false berarti sama dengan 0. Ya, kita bisa tuliskan seperti itu untuk kontradiksi. Oke. Sekarang selanjutnya kita sudah tadi tautologi, ya, satu, yaitu semua nilainya true. Ada 2 kontradiksi semua nilainya false. Nah, ada jenis yang ketiga namanya kontingen, yang hasilnya kombinasi true dan false, ya. Tidak semuanya true, tidak semuanya false, ya. Jadi campuran, ya. Contoh misalnya ini, ya. Jika A dan B, maka C, maka A. Lihat, ya, dengan cara yang sama kita lihat bahwa ternyata pada kolom terakhir hitungan kita ada false, ada true, ya. Ada false, ada true, ya. Cuma kebetulan saja bahwa di sini false berturut-turut, true berturut-turut. Tidak harus demikian. Bisa saja nanti, ya, hasil terakhir misalnya begini. True, tiba-tiba ada false 1. Kemudian true. Nah, kalau kombinasi yang seperti ini juga termasuk kontingen, ya, kontingen. Jadi tidak harus seperti ini berturut-turut false, berturut-turut true, tidak. Tapi ada satu saja false di antara true, atau kebalikannya yang lainnya false, ada true, satu saja atau 2, maka sudah kontingen. Intinya bahwa di kolom terakhir dari tabel kebenaran kita, nilainya itu kombinasi antara
false dan true. Jadi kolom terakhirnya itu kombinasi antara false dan true. Itu adalah penjelasan tentang kontingen, ya. Jadi kalau begitu, kontingen adalah jika suatu ekspresi logika terbukti kontingen, maka tidak valid, ya, tidak valid. Oke. Baik, itu mungkin penjelasan tentang materi tautologi. Jadi intinya adalah tautologi itu kalau kolom terakhirnya semuanya true berarti tautologi. Kalau kolom terakhirnya semuanya benar false berarti kontradiksi. Tapi kalau kolom terakhir dari tabel kebenaran ada kombinasi true dan false, tidak dilihat lagi berapa jumlah true-nya, berapa jumlah false-nya, yang penting ada nilai true dan false, maka disebut kontingen, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada soal, ya, yang menjadi tugas kembali, ya. Tugas untuk dikerjakan. Saya kira ini sudah tidak perlu diberikan contoh karena hanya membuktikan apakah ini tautologi atau tidak. Apakah tautologi, kontingen, dan kontradiksi. Jadi nanti Anda setiap nomor ini, ya, setiap nomor ini buatkan tabelnya, misalnya tabel, ya, buatkan tabelnya, kemudian lihat kolom terakhirnya itu nilainya apa. Kalau true semua, maka tulis di bagian bawah dari tabel bahwa ekspresi logika ini tautologi. Tapi kalau false semua, maka tulis ekspresi logika ini kontradiksi, dan seterusnya, ya. Kemudian, ya, cuma itu saja, ya. PR-nya, tugasnya ada ini. Tugas ini di-upload di tanggal tanggal 31, ya. Tanggal 31 Maret. Tugas di-upload, ya. Jadi pertama tugasnya ini tugas dibuat dikerjakan pada kertas folio bergaris. Kemudian kalau sudah selesai, scan ke PDF, ya. Yang ketiga, upload di Google Classroom, ya. Nanti upload di situ. Paling telat 31 Maret 2020 jam 08.30 pagi. Oke, baik. Itu materi untuk tautologi. Silahkan dipelajari, nonton, ya, dengan pelan, jangan terburu-buru. Lihat contoh-contoh yang ada. Kemudian jika ada hal-hal yang ditanya, langsung Anda bertanya di Google Classroom. Anda mungkin bisa screen capture bagian yang Anda mau tanyakan, atau bisa juga Anda lihat dia menit keberapa materi yang Anda akan tanyakan. Dan jika Anda sudah mengerti, maka silakan komentar bahwa Anda sudah mengerti dan sebut nama sebagai bukti Anda sudah menonton dan bisa mengerti, dan itu akan saya jadikan sebagai tanda kehadiran untuk pertemuan ini. Demikian, mudah-mudahan hal ini membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.